akan rame-rame mengganti rejimnya. Oke, apa kemudian pola serangan yang Anda baca selama 4 pekan, tapi jangan dijawab dulu. Saya mau ke Pak Mustafa. Bendera merah Iran sudah berkibar, artinya eskalasi dipastikan meningkat. Apa sudah meningkat? Dan kemudian bagaimana Anda menakar kemarahan Iran terhadap serangan Amerika Serikat kemarin? Terima kasih. Ya. Rakyat Iran begitu spontan meledakkan kemarahannya yang luar biasa setelah tewasnya Ali Khamenei. Oke. Dan ini mungkin bisa disebut Trump dan Netanyahu salah kalkulasi. Atau dia perkiraannya meleset. Oke. Apa yang kemudian dituju sehingga meleset menurut Anda? Nah, mungkin Trump sama Netanyahu menginginkan ya, setelah berhasil menewaskan Ali Khamenei dan tokoh-tokoh baris pertama Iran yang lainnya, struktur kekuasaan di Iran segera retak. Kemudian ada gerakan rakyat ingin memanfaatkan kekosongan kekuasaan dengan tewasnya Ali Khamenei itu untuk bergerak melawan pemerintahan yang ada di Iran. Tapi apa yang terjadi adalah sebaliknya. Rakyat Iran meratapi tewasnya Ali Khamenei itu. Dia tidak peduli negaranya dalam keadaan perang. Mereka ramai-ramai ke tempat terbuka dan meneriakkan yel-yel untuk balas dendam, menangisi kematian pemimpinnya. Kemudian yang terjadi kemudian tokoh-tokoh Iran yang ditinggal oleh Ali Khamenei malah melontarkan statement-statement yang lebih keras lagi yang selama ini mereka dikesankan sebagai tokoh moderat dalam tubuh pemerintahan Iran. Oke, saya tahan dulu Pak Mustafa. Emang Amerika Serikat sejauh ini masih menganggap bahwa di Iran ada dua kepemimpinan antara pemerintah dan juga kepemimpinan Ali Khamenei? Ya, anggapan AS dan Israel, seorang pemimpin spiritual di Iran ini adalah dia sangat memegang kekuasaan yang luar biasa. Jadi semua kekuasaan baik eksekutif, yudikatif, terutama keamanan di tangan seorang pemimpin spiritual. Dan memang benar dalam struktur pemerintahan yang menganut sistem wilayat al-faqih, yaitu sistem yang lahir dari revolusi Iran pada tahun 1979, memang demikian. Jadi seorang spiritual itu adalah pemimpin yang sangat sentral, sedangkan presiden di Iran itu adalah orang kedua. Kalau di negara lain namanya presiden orang pertama kan? Ya. Di Iran beda. Di Iran presiden itu ada orang kedua atau seperti perdana menteri di negara-negara yang menganut sistem presidensil ya. Kalau parlementer kan dia nomor 1. Oke, ada sejarah apa sih Pak Mustafa ketika banyak negara mengatakan bahwa dual kepemimpinan ini tidak harmonis sejak kapan? Yang mana yang tidak harmonis? Yang antara pemerintah dan juga pemimpin religiusnya? Oh, tidak. Saya tidak bilang begitu. Bahwa di Iran memang solid di bawah kepemimpinan pemimpin spiritual, dan presiden tunduk pada pemimpin spiritual. Jadi keputusan-keputusan strategis seperti misalnya mengumumkan perang, kemudian mengambil kebijakan-kebijakan yang lain di negara itu adalah di tangan pemimpin spiritual. Makanya, tapi Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan akan melakukan serangan balasan semaksimal mungkin. Menurut Anda, seberapa maksimal Iran bisa melakukan serangan balik ke Iran, ke Amerika Serikat maksudnya? Yang pertama, yang saya tadi maksudnya, setelah kematian Ali Khamenei, kan diharapkan adalah muncul tokoh di Iran itu yang berbeda haluan dengan Ali Khamenei, yang lebih beneran, lebih bisa bekerja sama. Maksudnya dengan lebih Barat. Seperti Delcy Rodriguez yang kabarnya lebih mendengarkan apa kata Trump sehingga Trump menyetujui pucuk pimpinan berganti. Betul. Tapi ini tidak terjadi. Tidak ada sama Iran. sekali. Tidak ada yang pro Barat. Makanya saya katakan tokoh-tokoh moderat yang selama ini adalah mengeluarkan statement yang cukup moderat, cukup bersahabat seperti
Presiden Iran Masoud Pezeshkian, kemudian Menlu Iran Abbas Araghchi. Ya. Setelah kematian Ali Hamid ini malah dia itu sekarang lebih keras lagi, bertekad melancarkan balas dendam, Ya. melakukan aksi balas dendam semaksimal mungkin, ya. Dan ini yang terjadi di Iran sekarang. Ya. Dan ini yang saya sebut tadi, ini mungkin ini adalah salah kalkulasi dari Trump dan Netanyahu. Dari salah kalkulasi itu, Iran bisa unggul? Ya, Iran sekarang terus melakukan perlawanan kan. Oke, Dan seberapa kuat Iran mampu melawan, kita tahan dulu. Betul. Saya mau ke dampaknya. Kalau tadi masyarakat sudah ya banyak tahu karena Bahlil sudah mengatakan bahwa cadangan minyak kita cukup hanya untuk 20 hari ke depan. Pertanyaannya 21 hari, itu kita kemana gitu ya? Kalau tidak ada BBM, transportasi lumpuh, terus kemudian logistik pangan dan lain sebagainya juga lumpuh. Apa kemudian yang Anda baca dampak dari perang antara Amerika Serikat dan Iran terhadap Indonesia? Oke, jadi nasib ekonomi kita Indonesia ini sebagai net importer minyak mentah ini sebenarnya benar-benar istilahnya sangat bergantung dari selat yang hanya jaraknya 33 km gitu, Oke. dari Selat Hormuz. Jadi ketika diblokade, Itu berapa komposisinya? Kita mengandalkan selat itu untuk jalur impor. sebetulnya sebenarnya bukan hanya Indonesia yang bergantung, tapi Oke, dunia. oke. Tapi 20% pasokan dunia itu ke situ, karena 20% dari situ itulah yang menyebabkan harga minyak dunia naik. Dan ketika Indonesia beli dari manapun, otomatis kan akan mengikuti harga internasional. Ya. Ketika harga internasional, ya itulah yang akan menjadi beban fiskal APBN kita. Tadi masyarakat agak khawatir dengan 20 hari lagi nih. Tapi apakah memang serta-merta 20 hari akan habis jika memang Selat Hormuz itu tidak kunjung dibuka oleh Iran? Saya kira tergantung kebijakan yang akan diambil pemerintah Oke. untuk Masih ada membuka itu. 80% dari negara lain? Pasti ada. Oke, lanjutkan Pasti ada, dulu. tapi masalahnya adalah mampu nggak pemerintah ini melakukan emergency policy untuk menambah daya dari 20 hari tersebut. Pemerintah Jepang misalnya kita lihat dia udah bilang bisa 254 hari lagi. Oke. Indonesia 20 hari. 20 hari, 10 hari lagi kita udah mau lebaran. Perbandingannya gimana 20 hari sama 240 hari? Apa yang kemudian kita tidak punya fasilitas luas atau sebesar Jepang yang mampu menahan pasokan minyak 240 hari? Saya kira ini masalahnya di kilang-kilang infrastruktur minyak kita Oke. ya. Emang beberapa kali kan memang infrastruktur untuk perminyakan itu menjadi salah satu fokus ya dari Oke. Makanya Menteri Bahlil SDM sebut sendiri. bahwa proyek Betul. ke depan itu kan jangka panjang tapinya. Kalau jangka pendeknya kita bicara soal hari ke-21 saja. Nah, untuk jangka pendek harusnya pemerintah melakukan satu kebijakan yang dia langsung kontrak ya istilahnya dengan negara-negara eksportir minyak lainnya seperti di Afrika Ya. ataupun di Amerika Latin, di luar Timur Tengah yang mungkin terblokade. Tapi masih banyak eksportir lain yang bisa kita kontak. Dan itulah juga ada satu organisasi yang dari Selio sendiri kita usulkan, yaitu menggabung bersama negara-negara alternatif eksporter bersama negara itu. Dan ini sebetulnya menjadi salah satu trigger untuk melakukan perpindahan transisi energi sebetulnya agar kita Oke. nggak lagi tergantung pada minyak. Oke, apa yang kemudian kita bisa lakukan untuk menciptakan energi yang tidak bergantung sama negara lain? Pertama, kita harus fokus misalkan transisi hilirisasi antara sawit gitu ya dengan Oke. B40 misalkan. Kita bisa kita lakukan satu dengan mendorong transisi energi tadi mobil listrik ya. Salah satu yang bisa dilakukan. Oke. Tapi memang dalam jangka pendek itu akan sangat sulit dilakukan. Tapi saat ini memang sudah mulai dilakukan sehingga harusnya untuk transportasi umum aja sendiri itu sudah mulai ada kan. Itu tapi memang yang di daerah yang akan berbahaya itu sendiri. Makanya pemerintah harus segera mensecure supply minyak untuk Indonesia, apalagi kita mau tahu mau lebaran, Ya. semua orang akan mudik dan ini Betul. pasti akan mempercepat dari 20 hari harusnya. Oke, pertanyaan berikutnya, ketika keinginan Bahlil yang ingin memperbanyak kilang minyak begitu ya, apa kemudian yang menjadi hambatan? Ini wacana sudah dari zaman kapan begitu ya, udah sangat lama tapi tidak terrealisasi. Jangan bilang ada mafia ya, jangan bilang. Kenapa? Jadi inti masalahnya pasti pertama fiskal, yaitu anggaran kita nggak pernah cukup. Sekalinya ada anggaran kita tahu kemana larinya ya, ke MBG. Nah tapi sekarang kita udah beda, ini sekarang kita bicara soal ketahanan energi. Presiden Prabowo selalu bicara soal ketahanan pangan, oke, melalui MBG, melalui pertanian sebagai swasembada pangan sebagainya. Tapi energi, saat ini kita dihadapkan dengan krisis energi, dengan adanya blokade Selat Hormuz. Dan kita tahu setiap $1 kenaikan harga minyak BBM ada beban 10,3 triliun yang harus ditanggung oleh APBN. Oke. Itu satu. Kedua,
asumsi minyak di APBN kita di 2026 kemarin itu di $70. Bayangkan kalau sekarang nanti analis minyak itu memperkirakan harga minyak dunia akan mencapai 100 sampai $120. Oke. Artinya akan ada 500 triliun yang harus segera dihadapi. Dan ini juga menjadi beban kan. Kita lihat harga USD itu mulai terus naik gitu ya secara indeksnya. Ini artinya apa? Ini menjadi beban secara mata uang gitu ya. Sehingga kita menjadi beban lainnya, tarik uang, tarik hutang. Apalagi hutangnya dalam bentuk dolar, dan ini menjadi tekanan sendiri bagi rupiah ke depannya. Oke. Dari 20% yang kita khawatirkan akan terhambat di Selat Hormuz, masih ada 80% lainnya. Dari negara mana itu, dan apakah ini akan dijadikan momentum bagi negara-negara yang kita bergantung kepada mereka untuk menaikkan harga minyak itu? Sebetulnya 20% ini adalah 20% pasokan dunia. Oke. Indonesia sendiri Kita dapat berapa? Kita tahu ada 2 kilang tanker Pertamina yang terjebak di Selat Hormuz. Dan alhamdulillahnya memang masih ada tanker-tanker lain yang memang bergerak dari arah Venezuela, dari arah Angola dan tempat lainnya. Dan saat ini memang belum dapat kita perkira akan sampai di mana, tapi setidaknya dapat mencukupi hingga beberapa hari ke depan. Karena masalah berikutnya adalah kalaupun itu bisa berhasil disecure, mau ditaruh di mana minyaknya? Karena kita nggak punya infrastruktur kilang yang cukup untuk menjaga atau merefinery lah istilahnya kayak gitu. Mau nggak mau kita bergantung terhadap ya negara-negara tetangga seperti Singapura dan lain-lainnya. Oke, kalau memang kita bergantung kepada negara tetangga, tapi bebannya dikemanain kalau memang negara tetangga mengambil kesempatan untuk menaikkan APBN kita masih cukup? Kan ada MBG tadi katanya, tapi jangan dijawab dulu. Kita harus jeda sesaat. Pemirsa Merah Putih akan segera kembali sesaat lagi.